Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, see me again. In this special occasion, we would like to learn about pronoun. Kali ini kita akan belajar tentang pronoun. What is it? Okay, let's discuss together. What is pronoun? What is pronoun? Pronoun is a word that takes the place of a noun. A word that takes the place of a noun. Sebuah kata yang dia menggantikan tempatnya sebuah kata benda. Atau gampangnya bisa kita sebut pronoun itu adalah kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata ganti saya untuk orang pertama. Ada you untuk kamu untuk orang kedua. Dan ada dia untuk orang ketiga. Nah, bagaimana kalau dalam bahasa Inggris? Kita akan lihat bersama dan bahas bersama di sini. Ada beberapa jenis pronoun dan di sini yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas ada 3. They are subject pronoun, object pronoun, dan possessive adjective. Oke, kita akan membahas 3 saja, subject pronoun, object pronoun, and possessive adjective. The first is subject pronoun. What is it? Apa itu subject pronoun? Subject pronoun is a pronoun which acts as the subject of a sentence. Jadi, kata ganti yang dia berkedudukan sebagai subjek atau pelaku dalam sebuah kalimat. Sudah jelas dari judulnya di sini adalah subject pronoun, berarti dia sebagai subjek atau pelaku, orang yang melakukan sesuatu dalam sebuah kalimat. Contoh, saya makan roti. Saya di sini dia berkedudukan sebagai subjek atau orang yang makan rotinya, orang yang melakukan sesuatu. Dia datang ke rumahku. Dia di awal dia sebagai subjek atau orang yang melakukan hal tersebut. Oke. Nah, bagaimana kalau pronoun, subjek pronoun dalam bahasa Inggris? They are I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, untuk benda. Benda di sini bisa dimaksudkan hewan, binatang, atau benda-benda mati lainnya, tumbuhan, dan lain sebagainya. Okay, let me show you the example. Cindy is in the classroom. She reads a book. Cindy ada di dalam kelas. Dia membaca buku. Nah, di sini subjek pronounnya adalah she. Dia perempuan, she yang reverse to Cindy, yang kembali kepada orangnya yaitu Cindy, menggantikan Cindy. So we call it subject pronoun. Other example, Ben and Johnny go to the school together. They arrive at 7 a.m. Benny dan Johnny pergi ke sekolah bersama-sama. Mereka sampai jam 7 pagi. Nah, subjek pronounnya di sini apa? Ada kata ganti they. Yang they itu refers ke siapa atau ke apa? Kembalinya ke Ben and Johnny. Okay? So, it is subject pronoun. Another example. You have breakfast in the morning. Kamu sarapan di pagi hari. You have breakfast in the morning. Jelas sekali di sini subjek pronounnya adalah you. Kamu. Okay. So next, object pronoun. Object pronoun. It is a pronoun which acts as the subject of a sentence. Kalau subject pronoun jelas dia berkedudukan sebagai subjek atau pelaku, dan sekarang object pronoun dia berkedudukan kata ganti yang berkedudukan sebagai objek yang dikenai pekerjaan. Objek. Oke. Contoh, Bu Guru memanggil saya. Bu Guru memanggil saya. Bu Guru di situ subjeknya memanggil kata kerja, saya di situ dia sebagai objek karena yang dikenai pekerjaan atau yang dipanggil siapa? Saya.
Seperti itu ya untuk objek. Nah, berbeda dengan subjek pronoun, ada beberapa perubahan di kata ganti sebagai objek. Me, saya. You, kamu. Us, kami. Them, mereka. Him, dia laki-laki. Her, dia perempuan. It, untuk benda. Contohnya bagaimana? I have 2 sisters. I love them very much. I have 2 sisters. I love them very much. Saya punya 2 saudara perempuan. Saya menyayangi mereka. Saya sangat menyayangi mereka. Nah, bisa dilihat dari kata I love them very much. Mana di sini yang merupakan kata ganti sebagai objek? Them. Yang dikenai pekerjaan atau disayangi di sini adalah mereka. Mereka kembali ke siapa? The 2 sisters. Other example. We will go to Surabaya tomorrow. You can join us. Kita akan pergi ke Surabaya besok. Kamu bisa join atau ikut dengan kami. Kata gantinya atau pronounnya di sini ada us. Us menggantikan we sebagai subjek di situ. Us di sini dia sebagai objek pronoun. What else? Sarah invites you to her house. Sarah mengundang kamu ke rumahnya. Sudah jelas Sarah dia sebagai subjek. Berarti objeknya di sini adalah you atau kamu. That is for object pronoun. Next, possessive adjective. Possessive adjective. What is it? It is a pronoun that shows possession or ownership, yang menunjukkan posisi atau kepemilikan. Kepemilikan terhadap sesuatu. Bukuku, buku kamu, buku dia, bukunya, rumah kami, dan lain sebagainya. Nah, ini dia kata ganti untuk kepemilikan dalam bahasa Inggris. My, saya. Your, kamu. Our, kami. Their, mereka. His, dia laki-laki. Her, dia perempuan. Its, itu untuk benda. Kenapa ada titik-titik di situ? Berarti setelah kata ganti tersebut adalah kata benda. Buku saya berarti my book. Buku kamu, your book. Buku kami, our book. Rumah mereka, their house. Rumah dia laki-laki, his house. Rumah dia perempuan, her house. Matanya, mata hewan, its eyes. Oke. Berarti setelah kata ganti possessive adjective ini diikuti oleh bendanya. Example, I have 2 books. My books are green. Saya punya 2 buku, my books. Nah, my di sini adalah possessive adjective yang diikuti oleh books. Kata benda books, buku. Buku saya. Another example, I have a friend, his name is Tony. Saya punya teman, namanya Tony. Namanya itu kan sudah kepemilikan, nama miliknya. Berarti his di sini adalah possessive adjective. One more example. Dina asks her teacher about the lesson. Dina bertanya kepada gurunya tentang pelajaran. Gurunya. Her. Ini untuk perempuan karena di situ Dina. Her di sini adalah possessive adjective. So this is the summary. Ringkasannya, kita bisa bedakan perbedaan antara subject pronoun, object pronoun, and a possessive adjective. I berubah jadi me, lalu berubah lagi ketika possessive jadi my. You tetap sama, you, your, we, us, our, they, them, their, he, him, his,
she, her, it, its. Jadi ketika kita sudah menggunakannya, terbiasa menggunakan pronoun ini, pasti akan mudah untuk menghafal kegunaannya. Oke. Oke, let's analyze this sentence. Kita analisa, ada pronoun apa saja di kalimat tersebut. Cindy always arrives at school early. She is never late. I know her well. Cindy selalu datang terlambat ke sekolah. Cindy selalu datang ke sekolah pagi-pagi. She is never late. Dia tidak pernah terlambat. I know her well. Oke, di sini ada pronoun apa saja? She, I, and her. Nah, she karena biasanya dia sebagai subjek pronoun karena biasanya kalau subjek itu ada di awal kalimat. She is never late. I juga subjek dan kalau her di sini I know her, saya mengenalnya. Nah, berarti dia sebagai object. Another sentence. I have a friend. His name is Donny. He lends his book to me. Ada I, his, he, his again. Nah, apa perbedaannya di sini? Jelas sekali yang merah itu ada me. Jelas sekali yang merah di situ adalah subjek I dan he. Karena di awal kalimat sudah jelas sebagai pelaku atau subjek. Selanjutnya ada his name, namanya. Kepemilikan berarti possessive adjective. His books, bukunya. Kepemilikan juga berarti dia adalah possessive adjective. Dan terakhir me, dia sebagai object pronoun. Okay, that's all about pronoun. We have learned about subject pronoun, object pronoun, and possessive adjective. See you. Thanks for your attention. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.